Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir kembali di studio IPISO dua dokter muda kita yang selalu setia untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga sahabat dan sobat IPISO dengan semua tema-tema yang disajikan di IPISO. Kedua dokter muda kita ini saya kembali perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Amiruddin MP dari Universitas Bosowa. Beliau aktivis HMI MPO. Dan di samping kiri saya, pengamat politik Islam, aktivis pemuda Muhammadiyah dan pelajar Muhammadiyah, Dr. Ridwan Pawalang dari Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Dokter berdua. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Pak Dokter ya. Siap. Kali ini sahabat dan sobat IPISO, saya bersama kedua Pak Dokter muda akan mengangkat tema reuni masa 212 untuk kepentingan apa? Apakah itu kepentingan silaturahmi saja atau kepentingan politik mendekati 2024? Apakah masa 212 ini kembali lagi ingin melakukan konsolidasi untuk kepentingan 2024? Apakah itu untuk menguntungkan salah satu bakal calon capres atau partai tertentu? Mari kita meminta pendapat dan pandangan kedua dokter muda kita dalam membedah tema diskusi kita. Baik, saya langsung ke Pak Dr. Amiruddin dulu. Kacamata Pak Dr. Amiruddin melihat kawan-kawan dari masa 212 yang kelihatannya memaksakan untuk kembali melakukan reuni dalam kondisi masyarakat Indonesia ini masih berduka karena pandemi COVID-19 dan masih berjuang pemerintahan Indonesia dan masyarakat untuk kembali memulihkan ekonomi. Seperti apa pandangan Pak Dr. Amiruddin? Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi topik kita pada malam hari ini sangat menarik ya, yang lagi panas-panasnya itu tentang reuni 212. Nah, saya kira tadi hiruk pikuk tentang 212 ini saya kira salah satu hal yang sangat menarik itu bermula dan berawal dari 2017 ya. Ya, itu Pilkada DKI Jakarta. Dan saya kira hampir beberapa kali ya mereka melaksanakan reuni. Dan saya kira 212 ini kalau menurut saya sudah selesai. Nah, cuman pertanyaan yang menarik adalah ada beberapa kepentingan besar ya di balik 212 ini. Kasus yang baru-baru kita lihat tadi pagi di media TV, media cetak itu meramaikan beberapa berita. Salah satunya adalah tentang reuni 212 yang dilaksanakan di Patung Kuda. Nah, sebenarnya reuni 212 ini tidak signifikan dilakukan di mana pada masa ini kita masa berduka ya, di mana pemerintah pusat ya dan bahkan DKI Jakarta juga dalam keadaan kondisi yang luar biasa memerangi COVID-19. Nah, makanya ketika kemudian Kapolda Metro Jaya tidak memberikan izin untuk reuni 212 itu sudah merupakan sebuah keputusan yang luar biasa, karena Kapolda Metro Jaya juga meminta ternyata tidak ada rekomendasi atau izin dari Satgas COVID-19 dari DKI Jakarta. Jadi itulah kemudian dasar Kapolda. Jadi Kapolda Metro Jaya ini adalah berdasarkan Satgas ya COVID-19 DKI Jakarta. Jadi saya kira tidak ada politisasi di balik ketidakadaan izin dari yang dikeluarkan oleh Kapolda. Karena itu sudah murni penanganan COVID. Jadi memang sekarang lebih baik kita banyak-banyak berdoa, kemudian menjaga diri di rumah saja, kemudian melakukan hal-hal yang positif. Nah, saya kira 212 ini tidak mesti lagi kita laksanakan ya, dalam kondisi negara kita sekarang sudah baik ya, sudah aman, di mana pemerintah dalam laporan Menteri Perekonomian kita punya ekonomi ini mulai membaik ketika Covid.
Jadi saya kira memang kita harus menahan diri. Apakah kemudian ini ada indikasi bahwa 212 akan diperalat menjadi kebutuhan politik dan lain sebagainya, saya kira kita hindari dulu hal-hal yang begini ya. Saya kira lebih baik kita bagaimana menjaga supaya COVID-19 ini tidak menyebar. Nah, saya kira itu sebagai pengantar ya, Baik. Pak Dir. Pembuka dari Pak Dr. Amiruddin, sahabat dan sobat episode. Saya langsung ke pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Pawalla. Apakah dalam kondisi saat ini yang masih melanda negara kita ini COVID-19, negara kita masih dilanda COVID-19, masa 212 ini ingin berkumpul, bukankah itu sangat rawan? Dan apakah ketika sebuah massa ngotot untuk berkumpul, adakah landasan politik di situ? Karena kalau landasan silaturahmi menurut saya, harusnya mereka takut dong, jangan sampai mereka kena COVID-19 atau menimbulkan kembali COVID ini menjadi lebih besar dan lebih meluas. Seperti apa kacamata Pak Dr. Ridwan Pawalla? Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang disiapkan oleh Kak Kadir di episode. Semoga saja pemirsa, sahabat dan sobat episode senantiasa bergembira, menjaga kesehatan di tengah COVID-19 yang alhamdulillah mulai melandai. Tentu saja ada konsekuensi logis yang harus diterima ketika melandai, maka perekonomian dan seluruh aktivitas rakyat Indonesia, baik aktivitas keagamaan, ekonomi, dan aktivitas mereka yang berada di aktivitas politik juga akan berangsur untuk kemudian mulai membaik. Terkait dengan reuni PA 212, menarik juga sebetulnya dari sisi sebuah keinginan untuk mempertemukan sahabat-sahabat maupun saudara-saudara seiman ya, untuk kemudian berada pada suatu tempat. Saya melihat pernyataan Bapak Slamet Ma'arif sebagai Ketua Persatuan Alumni 212 ada 3 tujuan yang diusung. Pertama, tentang menjaga ulama, yang kedua menjaga MUI, dan ganyang korupsi. Dari sisi misi saya pikir sah-sah saja untuk dilakukan. Hanya saja memang ada yang perlu kita utamakan dan kedepankan. Dalam kaidah fikih siasa itu dijelaskan bahwa darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi menghindarkan diri dari kerugian, kerusakan, ya, penyakit dan seterusnya itu diutamakan daripada meraih ataupun memperoleh kebaikan ataupun tujuan daripada dalam hal ini tentang reuni 212 untuk merekatkan silaturahmi antar sesama mereka. Betul bahwa tidak bisa dipungkiri, maksudnya begini, pertanyaannya, apakah mereka yang ada dalam gerbong 212 ini, P212 ini tidak kena COVID? Atau imunitas mereka ini jauh lebih bagus daripada kita? Oh, tidak ada jaminan. Ya, ada jaminan. Harus diakui bahwa dan kita harus yakin bahwa COVID itu, penyakit itu, virus ini dari Allah. Tidak mungkin dia lahir begitu saja, Pak. Harus ada persetujuan, Pak, dari Allah. Kalau sebegitu, semua kita ini harus menjaga diri. Kalau sebegitu, ketika ini didorong, saya pikir target dan motifnya juga perlu diperjelas. Ya kan? Apalagi ada pernyataan bahwa reuni P212 tidak perlu ada izin dari kepolisian. Oh, yang benar saja, Pak. Seseorang ketika dia lebih daripada beberapa orang, ya, maka dia harus tertib. Persoalan ketertiban itu adalah demi penegakan hukum atau penegakan hukum dalam hal ini kepolisian. Karena memang kepolisian hadir adalah dalam rangka melaksanakan undang-undang.
Tidak boleh dia hari hanya santai-santai saja menerima gaji, tidak boleh. Dia harus melaksanakan perintah undang-undang. Yang itu. Kita sepakat bahwa dalam pasal dalam undang-undang itu dikatakan bahwa ada kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Kita sepakat semua. Tetapi konteksnya seperti apa dan di mana, dalam kondisi apa, itu ya begitu. Menyampaikan aspirasi kita semua sepakat. Tetapi kita melihat pada konteks yang ada. Nah, oleh sebab itu saya pikir 212 ini adalah, saya mengatakan, bagian daripada gerakan yang sedang menunjukkan eksistensi diri dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu ke depan. Nah, kita lihat nanti perkembangannya. Silaturahmi dan konsolidasi ini muatannya ya untuk memperkuat apalagi mereka untuk kepentingan jangka panjang. Kita semua tahu Kak Kadir bahwa 212 ini sudah pernah melakukan trial and success. Iya. Kan? Bukan lagi trial and error, tapi pernah ada sukses dia dalam konteks politik kekuasaan. Nah, oleh sebab itu kehadirannya mereka hari ini melaksanakan kegiatan ini agak sulit kita hindari bahwa kehadiran dia opini bahwa ada kepentingan politik. Kepentingan itu, kan gitu. Iya. Cukup dulu Kak. Baik sahabat dan sobat bisa pembuka dari kedua dokter muda kita dalam memulai diskusi kita. Saya kembali ke Dr. Amiruddin. Kelompok 212 kalau dalam kacamata Pak Dr. Amiruddin masih bertaji kan? Masih sama ketika dia mensukseskan Anies Baswedan 2017? Karena dia kan hanya sukses di Anies ya, gagal di Prabowo. Nah gitu. Apakah masa ini masih solid setelah Habib Rizik ditahan saat ini itu tersangka karena kasus berkumpul gitu. Dan apakah masa yang berkumpul tadi ada potensi juga dia sama dengan Habib Rizik? Kena pasal yang sama dengan Rizik, yaitu mengumpulkan massa di waktu pandemi. Oke. Terima kasih Pak Dir. Ya, saya kira ketika bicara tentang basis 212, saya kira sudah tidak relevan lagi. Dalam kondisi masyarakat kita sekarang sudah cerdas. Jadi opini-opini yang sudah terbangun dengan konsep 212 ini sudah terpatri dalam pikiran seluruh manusia yang ada di Indonesia ini. Jadi setiap gerakan 212 ini patut dicurigai karena banyak faktor-faktor yang saya kira kemunculan awalnya kan? Ya, kemunculan awalnya itu sudah kebutuhan politik. Ya, kebutuhan politik. Jadi walaupun kemudian aksi 212 ini dikemas dalam bentuk silaturahim ya, macam dikatakan Pak Dr. Ridwan tadi bahwa untuk ada 3 ya. Untuk mengawal ya, untuk korupsi dan lain sebagainya, saya kira itu bukan tugas beliau. Bukan tugas mereka. Nah, itu semua ada pada tempatnya begitu. Tugasnya negara. Jadi kalau ingin memberi mau bersilaturahim ya dengan membawa 212, saya kira masyarakat sudah pintar. Jadi bicara tentang tadi 2004 saya kira sudah tidak relevan lagi. Kita lihat waktu bahas 2014 ya. Pilpres ya, kita ketahui bersama bahwa basis 21 ini kan di Pak Prabowo. Kita lihat sendiri apa yang terjadi. Nah, saya kira juga analisis Pak Prabowo ketika kemudian masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi itu salah satu bentuk pilihan yang paling tepat karena dia sudah membaca bahwa di balik ketidaksuksesan beliau itu adalah di 212 itu. Artinya 212 ini tidak mampu membantu dia, membantu naikkan beliau. Nah, kalau Pak Prabowo ini mau jadi presiden dengan tenang dan baik dan mulus, memang salah satunya dia harus merapat ke pemerintahan yang ada. Karena memang garansinya itu adalah dia harus bersama kekuasaan. Karena kekuasaan ini adalah rakyat, ya, bukan kelompok-kelompok. Nah, saya kira itu kebicaraan tentang tadi, Pak Dirya, saya kira sudah bukan tidak ada ya, maksudnya sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak relevan. 212 ini diangkat. Dan tidak bisa diandalkan. Kemarin saja dia solid, tidak bisa diandalkan. Mengantarkan Prabowo, apalagi sudah pecah. Ya, sudah pecah. Saya kira itu. Jadi kata intinya bahwa tidak relevan lagi kata reuni 212 ini sudah tidak masuk di logika masyarakat pada umumnya. Saya kira itu, Pak. Baik. Pendalaman dari Pak Dr. Amiruddin. Saya ke Dr. Ridwan Pawalal lagi, sahabat dan sobat bisa. Pertanyaan awal,
berpotensi kan pemimpin massa tadi itu mengalami nasib seperti Habib Rizik, akan terperiksa dalam hal ini, kasus mengumpulkan massa. Kan Habib Rizik dulu kena kasus ini kasus ya. karena mengumpulkan massa kan gitu. Apakah ada potensi itu dan apakah perlu pemerintah melakukan itu atau tidak perlu? Itu dulu baru saya kembangkan. Ya baik Kak Kadir. Kalau kita kembali ke kronologinya HRS ini, saya pikir beliau itu lebih soft sebetulnya karena hajatannya hajatan mengumpulkan mengumpulkan massa, jamaah, saudara keluarga dan sahabat-sahabat dalam rangka hajatan pernikahan anak. Pesta lah. Artinya lebih sedikit. Lebih sedikit masanya. Walaupun pada saat itu kondisi kopi pada itu lagi parah-parahnya. Nah sekarang ini besar. Masanya besar, Pak. Maka saya baca di YouTube itu ada dari Binjai, ada dari paling ujung Jawa kan, dan seterusnya kan. Saya bilang ini luar biasa kan, mobilisasi. Hanya silaturahmi harus kenapa tidak dilakukan di tempat masing-masing via Zoom dan seterusnya kan, sembari kita ini juga menjaga itu. Nah sebab itu kalau pertanyaannya apakah memungkinkan diperiksa, ya bisa saja diperiksa. Karena ini sebetulnya ada pembangkangan ya, dalam arti ada ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Apalagi memang setiap orang yang setiap ada kebijakan ya, setiap ada kegiatan yang mengumpulkan sekian banyak orang ya, banyak orang begitu, saya pikir perlu ada izin ya. Pesta perkawinan saja ada izin, Pak. Itu apalagi ini menghadirkan lintas daerah ya, peserta lintas daerah dan seterusnya, luar biasa. Hari ini saya pikir ditambah lagi Jakarta ini kan sudah macet. Orang mobilisasi massa ke Jakarta lebih macet lagi. Dan itu dampaknya kepada ekonomi jelas, Pak. Satu sisi kan, sisi lain bahwa ada potensi terperiksa bisa saja diperiksa. Dalam arti ya diberikan pemahaman dan kesadaran hukum. Kan? Karena orang-orang seperti ini ya saya pikir hanya bisa sampai bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tapi ketika pada penerapannya mereka tidak patuh pada situ ya. Ada split istilahnya ya? Ada split interpersonal. Jadi ada keterpecahan antara kesadaran dia dan kesadaran dirinya dengan orang lain. Nah, ini kan jadi persoalan sebetulnya. Semuanya orang beriman itu adalah bagaimana memberi manfaat, Pak, kepada saudara-saudara yang lain. Apalagi ini dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidak boleh kita ini hanya mengedepankan kepentingan pribadi kita, kelompok kita, tanpa kita junjung tinggi, hormati, hargai kepentingan-kepentingan saudara-saudara kita yang lain, pihak-pihak yang lain, sehingga kemudian kita ini akan hidup rukun. Nah, yang kedua ya Kadir, apakah pemerintah tidak perlu untuk memeriksa dan seterusnya? Masa begini, baik penegakan hukum maupun pihak pemerintah, saya pikir perlu memanggil mereka dalam arti silaturahmi, memberikan pemahaman dan seterusnya. Barangkali mereka ini lama tidak berjumpa dengan pemerintahnya dan seterusnya. Atau rindu dipanggil ke kepolisian. Rindu lah dan seterusnya. Nah, maksud saya begini, apapun terjadi yang namanya komunikasi itu kan penting. Nah, dalam hal ini saya pikir memang ada pemahaman dan penyadaran hukum. Artinya dalam masalah itu edukasi hukum. Edukasi hukum. Karena kan istilahnya begini, bahwa betul kita ini sudah beragama, Pak. Tetapi dalam konteks kita bernegara, berbangsa dan bernegara, ada hukum di bawah. Iya, betul. Dan kita sudah sepakati di awal kemerdekaan ini, Pak. Taati Allah, taati Rasul, dan uli amri. Itu sudah jelas. Kalau hanya mau menjaga agama, ulama, ya MUI dan korupsi kan ada tempatnya, Pak. Ada tempatnya. Datanglah ke KPK, kan? Itu membuat surat dan seterusnya. Betul. Perwakilan saja. Sehingga tidak bisa menimbulkan kopi. Kalau perlu misalnya surat dari resmi KPK atau kepolisian ya, kejaksaan dan seterusnya, ya di-upload lah di medsos, di-upload di WhatsApp dan seterusnya. Saya pikir ini hal-hal yang teknis barangkali kan, ini yang harus mengeluarkan energi dan seterusnya. Lagian juga mereka maksud saya begini, kalau Anda punya banyak uang, ngapain tidak misalnya infakkan saja ke mereka yang masih ada saudara-saudara kita ini yang masih hidup di bawah
garis kemiskinan, dan mereka ini masih banyak orang susah lah di Republik ini. Jadi miskin dan susah itu berbeda, Pak. Jadi ada orang yang memang masih ini, ada yang memang yang tidak punya apa-apa, miskin, ya fakir. Ada yang memang susah, dia punya hidup tapi masih susah, Pak. Misalnya termasuk pengusaha, Pak, dalam kondisi tidak normal ekonomi, mereka susah, Pak, kan? Kayak gitu. Sementara yang sisi lain juga saya pikir ini banyak sekali sudah masih kompleks ini. Sudah cukuplah persoalan rumah saya ini. Jangan lagi menambah-nambah dalam arti bahwa hal-hal seperti ini tunggu-tunggulah sedikit. Ya. Jika itu memang dalam rangka silaturahmi, kecuali kalau ada motif di belakangnya, sekali ingin katakan bahwa sesungguhnya BA212 ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Iya. Karena kalau memaksakan sesuatu dengan dalil silaturahmi menurut saya ya keluar sih dari kaidah-kaidah Sunda. Bukankah Sunda mengatakan dahulukan keselamatan dibanding silaturahmi? Jadi kan begini ayatnya. Ayatnya begini kan. Iya. Jadi ayatnya itu kan Ini kalau Ustadz itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati ahsan. Kan gitu. Jadi berdakwah itu dengan bil hikmah. Arif, penuh dengan intelektual, nalar yang jelas itu, kritis dan seterusnya. Ya, wajadilhum billati ahsan. Dan berikanlah tanggapan dengan cara yang lebih baik. Itu jelas, Pak. Nah, artinya apa? Mengapa Nabi itu mampu mengislamkan Arab dan sampai ke Jazirah seberang? Itu karena beliau ini teladan, uswah hasanah yang jelas. Nah, keteladanan itu, inilah yang saya pikir dari kutipan ayat yang saya sebutkan tadi itu, bil hikmah dan jadul bil ahsan itu yang dilakukan Nabi sehingga 23 tahun mampu mengislamkan Arab dan Jazirah seberang. Nah, oleh sebab itu, inilah barangkali yang kita perlu teladani. Tidak ada perintah Nabi itu dalam hadis-hadisnya katakan lawan seorang pemerintah yang salim, apa perintah yang baik? Yang salim jelas ada. Iya. Nah sekarang apakah pemerintah kita salim? Kan tidak dia juga. Iya. Pedagang hukum ada, bahwa masih ada celah, nah, itu kita evaluasi dan kita betul. Saya kira gitu. Baik. Luar biasa sahabat dan sobat episode. Dokter Buddha kita, pengamat politik Islam kita dalam menanggapi tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Pak Dokter Amiruddin, kira-kira sisa-sisa atau kalaupun misalnya masih solid, cenderung kemana masa 212 ini? Di Pilpres kira-kira, apakah masih ingin menjadikan Prabowo sebagai khalifahnya seperti yang mereka dulu impikan di 2019, atau sudah merubah pilihannya, bukan lagi Prabowo yang ingin dijadikan khalifahnya, tapi Anies Baswedan? Seperti apa tanggapan kita? Ya, oke. Oke, jadi bicara tentang karena ini 212 sudah tercitra ya di publik bahwa adalah salah satu organisasi politik ya yang mendukung. Nah, saya kira memang kita tidak bisa nafikan lagi ya ke depan ini 212 ini arahnya kemana. Iya. Nah, calon yang kita berdasarkan mungkin Pak Dir IP juga sudah punya hasil-hasil survei. Nah, kita bisa melihat bahwa cuma 3 calon yang terkuat ya untuk Pilpres kita yang 2024 ini. Salah satu adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, bicara tentang 212 mau kemana, kita lihat irisannya. Nah, kalau Ganjar ya tidak mungkin ya. Kecil kemungkinannya. Kecil, bukan kecil, tidak ada. Tegas ya, tegas. Ya kan? Nah, kemudian kalau ke Prabowo, nah itu masih 50-50. Nah, karena beliau ini kaki beliau ini sudah di pemerintahan. Nah kan salah satu apa yang tidak disukai oleh 212 inilah ketika bergabungnya Prabowo ke pemerintahan. Nah, di situ jangan murtad ya? Ya, murtad. Jadi saya kira ada beberapa juga sekjen 212 menyampaikan ya atau pengurus-pengurus inti bahwa mereka kecewa sikap Prabowo yang kemudian masuk ke pemerintahan. Bahkan mereka mengeluarkan statement di waktu itu ketika Prabowo setelah dilantik bahwa beliau Pak Prabowo ini sudah mengkhianati janji-janji mereka untuk bersama-sama bertarung 2024. Itu mengindikasikan bahwa 212 ini selesai di Pak Prabowo sebenarnya. Nah sekarang walaupun ya kita melihat konstelasi politik ini salah satu kader Gerindra yang membangkang yaitu Pak Fadlizon. Nah beliau ini secara gentle mengatakan bahwa masih bermain 2 kaki ya untuk mengamankan partai Gerindra. Tapi publik tidak bisa dibodohi.
Nah, publik melihat bahwa permainan beberapa elit Gerindra ini justru itu akan merusak partai mereka yang tidak konsisten ya. Kalau misalnya di wilayah pemerintah, di pemerintah saja. Tidak selagi bermain di wilayah-wilayah luar. Nah, ditunjukkan oleh beberapa elit ya. Saya sebut nama beliau itu Fadlizon yang begitu banyak ya menyerang pemerintah. Padahal secara tidak langsung apa untung beliau ya? Dan dia kader Gerindra. Iya, apa untung beliau juga mau ambil simpati dari 21 ini sudah pintar. Mereka tidak akan memberi dukungan full kepada Pak Prabowo. Nah, sekarang kita kembali calon yang kuat yang ketiga, Pak Anies. Nah, saya kira publik sudah bisa baca ya. Keberhasilan Anies di DKI Jakarta ini kan salah satu ditopang oleh 212. Saya kira dengan cuman ya Pak Anies tidak secara gamblang mengungkapkan bahwa beliau bagian dari 122. Tapi publik sudah tergiring ya ke sana. Tapi ini semua saya lihat insya Allah ke depan ya. Pilkada 24 ini atau Pilpres 24 ini akan harmoni ya. Semua para tokoh-tokoh, elit-elit kita tidak ini seperti 2019 ya, kemarin. insya Allah akan akur ya. Tidak lagi menjadikan simbol-simbol agama sebagai salah satu lokomotif untuk memenangkan atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik ya. Nah, ke depan saya kira insya Allah berarti perang ide ke depan ini. Perang itu perang ide. Jadi kalau misalnya Pak Anies seorang intelektual, dia akan mengembangkan idenya. Kemudian Pak Ganjar. Karena kalau mereka dengan Ganjar head to head ya Anies ya. Ini perang intelektual ini. Tidak usah lagi membawa simbol-simbol agama. Berarti Pak Prabowo mundur saja lah. Biarkanlah dua ini. Saya kira Pak Diri lebih paham. Karena beliau punya wilayah domain kerja. Oh maaf Pak Prabowo, hanya bercanda tadi. Saya kira itu bukan wilayah kita, Pak Dokter Ridwan. Jadi itu tugasnya Pak Diri. Itu sebagai apa? Beliau punya data. Dia punya data. Apakah itu head itu urusan belakangan. Kita cuma didatangkan pada malam hari ini dalam rangka untuk tema 212. Saya kira itu Pak Diri. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Ridwan. Ada apa dengan Anies? Kenapa dia tidak menyambut masa 212 ini dengan tidak memberikan izin? Ini mungkin publik perlu tahu. Apakah Anies sudah tidak tertarik yang masa 212? Karena Satgas COVID-19 DKI Jakarta kan tidak mungkin tidak memberikan izin tanpa koordinasi dengan gubernurnya kan? Gitu. Nah, jangan-jangan Anies memang sudah tidak tertarik lagi dengan 212. Ya, kakak diri saya pikir ada dua yang melekat pada diri seorang pemimpin ya. Di samping untuk kemudian bagaimana rakyat dia perhatikan, dia juga harus patuh pada hukum. Pada diri seorang pemimpin itu kan ada dua hal pada dirinya. Bagaimana dia patuh menerapkan hukum, yang kedua dia berpihak kepada rakyat. Sekarang pilihan-pilihannya jelas, Pak. Kan gitu. Yang kedua, Pak Anies harus paham politik. Jangan dia lebih tidak tinggi, ya. Jangan nalar intelektualnya Pak Anies itu tidak lebih tinggi daripada 212. Jangan kayak gitu. Karena kan bagaimana Pak Anies ini mantan rektor, Pak. Iya, betul. Universitas Paramadina, jelas kan. Core intelektual Indonesia. Yang kedua, mantan menteri lah. Ya, semua orang tahu itu. Kalau menjadi pejabat publik, lalu kemudian hal-hal yang normatif, ya, hal-hal yang norma, etika publik, apalagi kepatuhan hukum. Nggak kepatuhan hukum, jelas Pak. Pelanggaran besar itu. Saya tidak di luar jangkauan nalar saya ketika Pak Anies dipanggil, Pak. Nah, bagaimana jadinya kalau Pak Anies dia dipanggil oleh kepolisian hanya karena memberikan izin? Itu bisa saja, Pak. Ini blunder politik. Blunder. Kan ada melakukan pernikahan di bawah umur kan dilakukan impeachment, kan luar biasa, Pak. Itu sah, tetapi karena di bawah umur ya jadi persoalan. Kan yang kedua, ini ada etika publik. Nah sekarang Pak Anies betul bahwa ini silaturahmi, tetapi kondisinya lain dan seterusnya, ya ada norma yang harus dijunjung dari kedepankan. Nah sebab itu Pak Anies saya pikir hari ini selamat lah saya pikirnya. Selamat Pak Anies tidak memberikan izin. Artinya kali ini dia cerdas ya. Cerdas. Dia harus cerdas. Tidak boleh kemudian mendegradasi dia punya nalar intelektual dalam konteks pemerintahan, kemudian merugikan semua, termasuk merugikan dirinya. Kalau tidak kan, ya
Jadi tidak jadi kita ada pencapresan kali ini. Jangan diganti Padli Zon nanti. Ya, itu yang jadi soal kan. Nah, jadi saya pikir sudah mulai cerdas. Iya, ya. iya. Atau paling tidak masih cerdas. Oke, saya kembalikan ke Ade. Baik, saya pikir diskusi kita pada kesempatan kali ini sudah menjawab tema diskusi kita tentang reuni 212. Kedua dokter muda kita telah memberikan edukasi dengan memberikan analisis-analisis yang sangat menarik, dan tentunya ini hanya bersifat edukasi. Ya. Kita di episode ini selalu mengedepankan edukasi, tidak memiliki tendensi kepada kelompok manapun, tidak memiliki tendensi kepada figur manapun, karena kita sadar bahwa ini adalah negara demokrasi, semua kelompok, semua individu memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk berkreasi, beraktivitas. Namun tentu kita semua harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan senantiasa menjaga etika-etika bersosial, berpolitik. Terima kasih kepada kedua dokter muda kita dan kepada masyarakat Indonesia dan sahabat-sahabat di episode dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.